Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema memberitakan Injil sebagai bukti kasih kepada Tuhan. Saudaraku, kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu perintah Tuhan Yesus yang dikenal sebagai amanat agung adalah perintah untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu, memberitakan Injil bukanlah pilihan, tetapi merupakan keharusan dan panggilan pribadi bagi setiap orang yang sungguh telah percaya dan menerima Yesus. Kita tidak mungkin membalas kasih dan pengorbanan Yesus yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Akan tetapi kita diberikan tanggung jawab untuk memberitakan kasih dan pengorbanan Kristus bagi orang lain. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kepada orang gerasa yang telah dibebaskan dari roh jahat yang meminta untuk mengikuti Yesus, Yesus melarang dia dan berkata bahwa pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Itu dalam Markus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-19. Mungkin orang yang telah dibebaskan dari roh jahat itu seperti orang gerasa ini ingin menyatakan rasa terima kasih dan dengan mengikuti dan melayani Yesus, akan tetapi Yesus memberikan tanggung jawab kepada orang tersebut, orang gerasa ini, untuk apa? Untuk dia pulang ke rumah. Untuk apa? Memberitahukan apa yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya dan bagaimana Yesus mengasihani dia. Artinya begini, kasih dan pemulihan yang telah dia terima dari Tuhan, itulah yang mendorong dia untuk mau mengikut dan melayani Yesus. Kita tidak mungkin akan dapat mengasihi sesama manusia jikalau kita belum mengalami kasih daripada Tuhan. Saudaraku yang berkati Tuhan, kasih Tuhan dan pemulihan yang kita alami akan membuat kita mengasihi jiwa-jiwa dan memulihkan hidup mereka yang sudah rusak oleh karena dosa. Kasih kita kepada sesama manusia sesungguhnya mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Untuk dapat memberitakan kasih Tuhan, kita harus meneladani Kristus. Dalam hal kita harus mengosongkan diri kita, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Tujuan untuk memberitakan Injil adalah agar apa? Agar semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kasih dan kepedulian akan jiwa-jiwa yang terhilang? Apakah kita melihat mereka dengan belas kasihan seperti Allah melihat mereka? Dan kasih kita kepada sesama adalah gambaran kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, renungan, penginjilan, memberitakan Injil, bukti kasih Yesus kepada kita, ini sangat penting. Ini panggilan untuk menginjil adalah perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk semua orang percaya, bukan hanya kepada pendeta atau pengkhotbah. Tujuan penginjilan adalah memberitakan Injil, adalah membawa orang lain kepada Kristus agar apa? Mereka bertobat dan menerima keselamatan yang ditawarkan dalam Injil. Nah, cara menginjil bisa melalui berbagai cara seperti membangun hubungan baik, bersaksi tentang pengalaman pribadi bersama Tuhan, memberikan teladan hidup yang baik, dan berdoa untuk orang lain. Nah, ada tantangan dalam kita memberitakan Injil. Penginjilan bisa jadi tidak mudah. Nah, karena membutuhkan keberanian, waktu, dan kesabaran, dan terkadang ada penolakan dan kesulitan lainnya yang akan dihadapi. Nah, Roh Kudus akan selalu menjadi kunci dalam penginjilan, memberikan kuasa, hikmat, dan keberanian untuk kita bersaksi tentang Kristus. Gaya hidup penginjilan bukan hanya tindakan sesaat, tetapi juga gaya hidup yang tercermin dalam perkataan, perbuatan, dan sikap sehari-hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, memberitakan Injil ini adalah tugas yang penting dan mendesak karena banyak orang masih belum mengenal Kristus dan membutuhkan keselamatan. Setiap orang percaya memiliki peran dalam menyampaikan kabar baik.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga renungan ini di pagi ini dapat memotivasi dan menginspirasi setiap kita untuk kita lebih aktif lagi dalam memberitakan Injil, serta menemukan cara-cara yang kreatif dan efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Biarlah kita mau semakin dekat dengan Tuhan, kita mau menjadi berkat, menjadi teladan, dan hidup kita berdampak bagi orang lain. Ketika kita sudah diselamatkan, mari sama-sama kita memberitakan kabar baik itu bagi orang lain, dan biarlah hidup kita ini selalu menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan, dan kiranya kasih Yesus selalu menyertai kita, memampukan kita untuk hidup selalu dan senantiasa berdampak, untuk selalu senantiasa menjadi anak-anak yang hidup dalam ketaatan. Tuhan berkati. Immanuel.